Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian. Saya melihat wajah-wajah yang ceria pada pagi hari ini, yang siap untuk beribadah. Amin Bapak Ibu saudara sekalian. Amin. Kita sudah memasuki bulan Agustus, bulan kemerdekaan kalau di Indonesia. Pertanyaannya, apakah kita sudah sungguh-sungguh merdeka? Merdeka dari dosa, dari masa lalu kita, dari kegalauan kita yang masih muda ya. Saya juga masih muda Bapak Ibu saudara sekalian ya. Oke, saya percaya apapun itu pada pagi hari ini, mari kita mau mempersiapkan hati kita untuk kita masuk ke dalam hadirat Tuhan. Kita mau siapkan hati kita agar 1,5 jam ke depan ini kita sungguh-sungguh fokuskan diri kita, hidup kita untuk kita beribadah kepada Tuhan. HP boleh di silent atau dimatikan sekalian biar kita bisa konsentrasi dalam kita ibadah. Mari kita mau datang sama Tuhan di dalam doa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan buat pagi hari ini kami diberikan kesempatan untuk kami bisa beribadah kepadamu. Kami percaya semua bukan kuat gagah kami, tapi karena semua adalah kasih karunia yang Tuhan anugerahkan dalam kehidupan kami. Kami siap beribadah dengan rasa hormat dan syukur kami di hadapan-Mu. Siap meninggikan Engkau, menyembah, memuji Engkau, dan siap diisi dengan kebenaran firman. Urapi ibadah ini dari awal hingga akhirnya, nama Tuhan dipermuliakan. Dalam nama Yesus kami siap beribadah. Amin. Haleluya. Clothed in majesty, let all the earth rejoice, all the earth rejoice. He wraps himself in light, and darkness tries to hide. Tremble of his voice, tremble of his voice. How great is our God. Sing with me, how great is our God. No, we'll see how great is our God.
Mari datang hormati hadirat Tuhan. Mari hormati kebesaran Tuhan. Haleluya. How great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God. Though we'll see how great is our God. Oh, great is our God. How great is our God. Mari sembah Dia. Mari datang kepadanya, bawa korban syukurmu. Mari datang kepadanya, kagumi kebesarannya. Mari angkat suaramu, sembah Dia. Dia Raja yang layak disembah. Dia Raja yang layak dipuji. Dia Raja yang layak ditinggikan. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kepadamu. Engkau layak ditinggikan, Engkau layak diagungkan, Engkau layak dimuliakan dari sekarang sampai selamanya. Oh, how great are you, Lord. Surga bumi sujud menyembah di hadapanmu. Oh, naikkan syukur, menyembah Sang Raja Yesus. Kaulah Tuhan yang berkuasa. Oh, Kau yang layak terima segala pujian, hormat, kemuliaan kekal selamanya. Kaulah gunung batu keselamatanku, kota benteng yang ku percaya. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kebesaran-Mu tidak dapat kami lukiskan dengan kata-kata Tuhan. Karena Engkau terlalu besar, terlalu dahsyat. Tidak sanggup pikiran kami memuat akan segala kebesaran-Mu Tuhan. Segala kemegahan-Mu, kemuliaan-Mu. Terima kasih Bapa. Dalam hadirat-Mu kami siap memuji, menyembah Tuhan. Dengan segenap hati, kekuatan, dengan segenap jiwa kami. Di dalam nama Yesus yang siap memuji, menyembah Tuhan dengan antusias, sama-sama katakan amin. Haleluya. 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 Budaya di gereja lokal ini adalah kami worship leader tidak akan mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian untuk bangkit berdiri. Kalau Bapak Ibu Saudara sekalian menghormati hadirat Tuhan, kita pasti akan berdiri. Amin. Haleluya. Yes. Juga Tuhan juga batuku, gunung batuku, bahwa Tuhan juga bahwa Tuhan juga kota bentengku.
selamaku. Aku percaya akan Dia, Sang perisaiku, tempat perlindungan yang tinggi. Aku percaya akan Dia, perlindunganku. Aku percaya akan Dia, takut selamatku. Aku percaya akan Dia, Sang perisaiku, tempat perlindungan yang tinggi. Dia tempat perlindungan, perlindungan yang tinggi. Tempat perlindungan yang tinggi. Haleluya. Sorak-sorai terbaik buat Tuhan. Bapak Ibu, karena Yesus adalah pelindung kita, Dialah sumber pengharapan, sumber kemenangan. Amin. Mari semua kita akan pujian ini. Katakan firman. Firman terangi jalan, perisai iman di setiap waktu, lindungiku dari segala Katakan tak pernah. ragu-ragu. Kenapa? Menjaga dengan kuasa mulia, hanya di dalam namanya Yesus, Dia sumber pengharapan.
kasih Tuhan. Kami mau datang ke hadapan-Mu Tuhan. Kami mau mendeklarasikan bahwa Engkau adalah Allah yang mulia Tuhan. Terima kasih Tuhan. Thank you Lord. Thank you, Lord. Mulia, Kau mulia, Kaulah Raja atas semesta. Izinkan mendekat seluruh seluruh bumi menyembah. Mulia, Kau mulia, Kaulah Raja atas semesta. Izinkan mendekat, meninggikan seluruh bumi menyembah. Thank you Lord. Izinkan kami datang menyembah-Mu Tuhan. Izinkan menyembah, meninggikan seluruh bumi menyembah. Mulia, mulia, Kau mulia, Kaulah Raja atas semesta. Izinkan mendekat, meninggikan seluruh bumi menyembah. Biarkan seluruh bumi menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. Anak domba yang bertahta di atas pujian umatnya. Anak domba yang bertahta kekal selamanya. Oh, haleluya. Kami tinggikan Engkau Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kami tinggikan nama-Mu Tuhan. Haleluya. 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 Bagi anak domba yang duduk di tahta. Haleluya. Haleluya. Bagi anak domba berkuasa selamanya. Haleluya. Thank you Lord. Kau anak domba yang duduk di atas tahta.
atas tahtamu Tuhan. Kerajaanmu kekal selamanya. Haleluya. Haleluya. Bagi anak domba berkuasa selamanya. Haleluya. Yes Lord. Haleluya. Bagi anak domba yang duduk di tahta. Haleluya. Haleluya. Bagi anak domba berkuasa selamanya. Bagi anak domba yang berkuasa. Bagi anak domba berkuasa selamanya. Bagi anak domba. Bagi anak domba. Bagi anak domba. Kuasa selamanya. Anak domba yang berkuasa selamanya. Haleluya. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Engkau adalah anak domba yang telah menghapus seluruh dosa yang percaya kepada Tuhan umat manusia ya Bapa. Pengorbananmu di atas kayu salib membuat kami menjadi pribadi yang merdeka. Kami dikembalikan pada posisi tujuan Allah dalam hidup ini. Sebagaimana ketika Engkau menciptakan Adam dan Hawa. Engkau punya tujuan supaya kami mengemban mandat misi dan mandat budaya di tengah dunia ini. Kami bisa mengembangkan budaya surgawi ada di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih Tuhan. Namun demikian kami mampu untuk mengembangkan itu. Ketika hati kami terbuka, pikiran kami terbuka dan kami siap untuk diajar. Untuk kami benar-benar mengalami satu Tuhan kemerdekaan untuk kami dapat mengembangkan budaya surgawi di tengah-tengah dunia ini. Mampukan kami Tuhan untuk kami dapat melaksanakan itu dengan pertolongan Roh Kudus. Dan kami terlalu percaya di hari-hari yang akan datang kami sanggup melakukan itu karena firman-Mu yang menuntun dalam hidup ini. Firman-Mu adalah kebenaran dan kebenaran itu akan memerdekakan kami. Dan dalam perjalanan hidup ini kami butuh yang namanya Roh Kudus yang akan terus memberikan pengertian kepada kami, mengajar kepada kami, mengingatkan kepada kami. Itulah sebabnya waktu yang sangat indah ini kami membuka hati kami untuk firman-Mu. Berbicaralah karena hati kami siap untuk menerimanya. Dalam nama Yesus yang siap terima firman Tuhan katakan amin. Silakan duduk. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih Tuhan, salam semuanya. Tidak berasa kita sudah memasuki bulan Agustus di tanggal 2 ini. Dan tema dari bulan Agustus ini adalah kebenaran yang membebaskan. Dan pagi menjelang siang ini kita mau belajar kebenaran firman Tuhan yang berbicara tentang kebenaran yang membebaskan. Ya, kebenaran yang membebaskan. Mari kita baca ayat ini secara bergantian. Saya membaca ayat 30, saudara baca 31,
dan kemudian pada ayat yang terakhir kita baca bersama-sama. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya. Dan kamu akan mengetahui kebenaran dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Merdeka. Ya, puji syukur pada Tuhan. Bulan Agustus suasana peringatan kemerdekaan ya, saudara, dan klimaksnya nanti tanggal 17 Agustus. Ada yang sudah dapat undangan dari Pak Presiden? Belum ada ya? Nggak ada lah ya. Nanti nonton di TV aja ya, saudara ya. Haleluya. Nah, ini bicara merdeka adalah merdeka dalam kebenaran Kristus. Saya mau bicara khusus pagi hari ini, saudara, biarlah kebenaran ini akan menolong kita. Benarkah kita menjadi orang yang merdeka? Saudara, kita sebenarnya ketika percaya pada Yesus, kita adalah orang yang sudah dimerdekakan. Karena di dalam kitab Galatia pasal 5 ayat yang pertama, jadi ketika kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Itulah sebabnya jangan mau lagi dikenakan amakuk perhambaan. Ayat yang ke-13, ketika kita mengalami kemerdekaan, Tuhan mau kita melayani satu dengan yang lain. Itu dalam kitab Galatia. Nah, pertanyaannya dalam hidup kita yang perlu kita renungkan pagi hari ini, benarkah kita mengalami kemerdekaan? Itu ya saudara ya, benarkah kita mengalami kemerdekaan? Nah, tadi saya sudah sebutkan tema untuk bulan ini dan sudah dicantumkan semuanya kebenaran firman nanti yang akan disampaikan selama 1 bulan ini. Nah, kita mau melihat ayat kuncinya. Sama-sama kita baca 2, 3. Ya, dan kamu akan mengetahui kebenaran dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Saudara, benarkah kita menjadi orang? Kisah dari ayat ini adalah ketika Yesus berbicara kepada orang Yahudi khususnya. Dan orang Yahudi berkata, emangnya gua gak merdeka? Gua itu anak Abraham, gua merdeka. Nah, kondisi seperti itu tidak menyadari bahwa dirinya sebenarnya ada dalam perbudakan, saat itu pun ada dalam perbudakan. Nah, saudara, kita melihat juga di zaman sekarang ini, saudara, orang merasa tidak butuh apa-apa, ya biasanya adalah orang yang paling sulit untuk ditolong. Orang Yahudi ini sulit ditolong, saudara, karena merasa gua orang merdeka kok, gua udah bener kok, gua Kristen, tiap minggu gua ke gereja, ya kan, kurang apa? Ya, selalu tanya begitu, kurang apa? Ya kalau tanya begitu berarti kan masih kurang. Jadi nggak usah tanya, ya kan saudara ya. Ya, banyak orang kan misalnya contoh sederhana aja ya saudara, contoh yang sederhana begini. Ya, ketika kita merasa tidak begitu dihargai gitu ya. Terus kita bilang, kamu nggak tahu siapa saya, berarti dirinya sendiri aja nggak tahu apalagi orang lain. Ya sama, orang Yahudi itu saudara, orang yang merasa tidak membutuhkan apa-apa. Ya, dan pada zaman Yesus itu biasanya orang yang seperti itu sulit untuk ditolong. Ya, di zaman sekarang banyak orang berkata, saya bisa sendiri kok, saya juga usaha juga udah berhasil, ya kan. Saya nggak butuh bantuan orang lain, saya tidak butuh nasihat, nggak butuh, nggak perlu itu. Dan kalau ditanya gimana kabarnya, fine, ya pakai sampai suara hidung juga ngomongnya fine, I'm fine gitu saudara ya. Ya merasa saya baik-baik saja. Pernah saudara satu ketika ada di dalam sebuah pembinaan saya tanya ya kan, gimana keadaanmu, baik? Gimana kamu ikuti camp, baik? Gimana kamu? Oh saya udah tahu semuanya. Saudara dalam pernikahan babak belur ternyata, ya, karena nggak sadar.
Ya, orang kayak gini nggak butuh pertolongan, tapi sebenarnya babak belur, saudara. Saya teringat juga ketika tahun 98 dipercayakan mengembalakan jemaat, kemudian Pak Yohanes Sarjono bilang begini, Pak Darji ikut. Saya pikir kemana Kak? Pokoknya ikut aja. Sama Agustina ikut berdua. Ya, mikir juga anak gimana ya? Ya udah anak dititipin. Ikut saudara. Setelah ikut ternyata ada sebuah camp. Dan waktu camp itu suami istri yang hadir saudara. Saya pikir ini apaan nih? Ya, jarang juga ikut camp-camp kayak begitu. Saya duduk di belakang dan kemudian melipat tangan. Ya sambil siapa ini nggak kenal ini orang. Saya berpikir bahwa saya sekolah teologi. Ternyata yang nyampein itu sekolah teologi belum lulus. Satu lagi yang nyampein Dokter Andes. Dokter Andes ekonomi mau ngajarin teologi apa dalam hati saya waktu itu. Kemudian satu lagi insinyur. Apalagi insinyur arsitek ya kan. Memang gua mau digambar. Mikir juga saya dulu. Ini apa lagi nih? Tapi saudara, karena waktu itu memang sombongnya selangit saudara. Sebenarnya butuh kemerdekaan tapi gak merasa merdeka. Gak butuh itu, banyak orang kan begitu. Coba bilang sebelahnya, lihat wajahnya ini. Lihat wajahnya, lihat sekarang lihat wajahnya. Bukan kamu, di luar tembok sana itu loh yang banyak ini. Di luar tembok sana itu ya. Banyak orang yang begitu. Dengar khotbah, ya hamba Tuhan baru buka ayat. Wah aku udah tahu itu mau kemana itu ya. Mau kemana itu? Ya ini mau kemana? Paling ke pasar laris. Sok tahu. Itu kan sok tahu. Ya. Perasaan sudah cukup bisa menjadi tanda yang disebut dengan buta, sombong, buta rohani. Orang Yahudi dalam Yohanes pasal 8 ini merasa mereka sudah merdeka karena keturunan Abraham. Mereka tidak menyadari bahwa mereka justru sedang diperbudak oleh dosa. Merasa cukup. Dan orang merasa cukup tidak butuh siapa-siapa dan tidak butuh apa-apa. Merasa tidak membutuhkan siapapun. Ya, adalah bentuk kesombongan rohani yang dapat menghalangi mereka mengalami kemerdekaan sejati dalam Kristus. Gak butuh siapa-siapa. Gua yang penting udah ke gereja. Ya kan, tiap minggu ke gereja. Udah cukup. Gak perlu yang lain. Ya khotbah itu suplemen lah. Ya baca Alkitab itu suplemen lah. Yang utama bukan itu. Yang penting saya sudah Kristen. Bilang sebelahnya Kristen. Gak cukup saudara sebenarnya. Itu tanda kesombongan itu saudara ya. Saya pas lagi mempersiapkan materi ini. Ya ada penerbit yang kasih gratis ini buku ya. Judulnya Saints ya. Orang kudus menjadi lebih dari Kristen. Ini memberkati saya saudara. Jadi kalau ada statement tidak butuh apa-apa dan tidak butuh siapa-siapa. Saya itu tertemplak baca buku ini saudara. Merasa cukup. Dalam buku ini mengatakan begini. Penulisnya mengatakan. Saya sering melihat ada dua sikap yang bertolak belakang. Pertama, ada orang yang menolak menerima kebenaran karena takut pada hal-hal yang belum menolak menerima kebenaran karena takut pada hal-hal yang belum mereka mengerti. Kadang-kadang belum tahu dan nolak. Ya, saya bersyukur jemaat Citra 2 itu luar biasa. Bilang sebelahnya kamu luar biasa. Kamu anak Tuhan penurut firman. Haleluya. Amin. Penurut firman luar biasa itu ya. Ya ketika ada pengumuman misalnya gitu dari edukasi, dari prophetic, Bro Chris dan kawan-kawan itu langsung respon luar biasa. Itu luar biasa. Nggak nanya-nanya lagi saudara ya. Kalau di luar sana itu banyak yang nanya ya. Ini apa ini? Undangan dari Markus ini ya kan. Undangan kok bayar? Nah itu nggak ada di sini nggak ada. Bilang sebelahnya di sini nggak ada, bilang nggak ada. Undangan kok bayar?
Iyalah, saya pernah Bro Kris itu ngundang saya untuk si Tasya menikah. Ya, saya bukan bayar, kan saya kasih amplop. Memang bisa nggak kasih amplop? Bisa. Malu-maluin dong nggak? Bener kan? Nanti Bro Kris nggak ngomong sama si Cencen itu nggak ngomong. Tapi di dalam hati terdalamnya sebenarnya mau ngomong. Gembala kok datang cuman makan doang. Ya kan? Ya kan betul ya, jujur ya secara manusia. Walaupun enggak apa-apa, Pak Markus nggak apa-apa. Tapi diam-diam. Keterlaluan lu. Enggak ini bahasa manusianya kan? Iya loh. Tapi di sini nggak ada yang tadi itu dapat undangan dari gembala nggak ngomong. Undangan kok bayar? Mulutnya sampai begini. Ya. Ini apaan lagi? Ini persis orang Yahudi. Orang Yahudi itu saya sebutin di sini ya saudara ya. Ayat itu berkata bahwa orang Yahudi itu berkata dalam ayat 33. Ayat 33. Saya kesini dulu nanti saya balik lagi. Jawab mereka, kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata kamu akan merdeka? Saudara nggak sadar, saudara. Dia berkata, kami tidak pernah menjadi hamba siapapun. Ironis sekali. Saya katakan ironis sekali. Kenapa? Secara sejarah mereka pernah menjadi budak Mesir. Dijajah Babel. Dikuasai Persia. Coba baca dalam kitab Daniel dan sebagainya saudara. Dalam kitab raja-raja. Kemudian dalam kitab Tawarikh belakangan mereka dibuang saudara. Ya, kemudian mereka dikuasai Persia, kemudian pernah dikuasai oleh Yunani. Saudara, bahkan saat itu ketika Yesus ngomong itu saudara, bahwa orang Yahudi sedang di bawah jajahan Romawi. Ngomongnya gua bukan orang yang terjajah. Gua ini dibilang merdeka, mana mungkin. Banyak sudah merdeka percaya Yesus, itu kemerdekaan yang pertama. Tetapi kemerdekaan yang kedua, saudara perlu benar-benar merasakan bahwa saya merdeka. Merdeka dalam karakter saya. Karakter saya adalah karakter yang sesuai Kristus. Itu merdeka. Jadi saudara, model orang Yahudi ini seperti dalam ayat ini, itu enggak merasa dirinya terjajah. Banyak orang enggak merasa dirinya terjajah. Itu ya. Saudara tiap hari pagi-pagi saudara sudah pegang HP, bukan baca Alkitab tapi baca yang lain-lain. Ketika datang ke gereja Alkitab menyualnya. Saya tadi punya Alkitab menyual dipakai sama Ibu Agustina itu. Kalau ketinggalan itu EGP, emangnya gua pikirin Alkitab. Tapi kalau HP ketinggalan, waduh saudara itu. Itu namanya sudah terjajah, terikat. Bilang sebelahnya, kamu jangan pelototin Markus yang di depan. Amin. Ya. Jadi nggak merasa itu saudara. Ya, balik lagi tadi. Di sini bagian yang kedua. Dikatakan apa di situ bagian yang kedua? Ya, yang kedua. Jadi buku ini berkata saya sering melihat ada dua sikap yang bertolak belakang. Yang kedua, ada orang yang merasa sudah tahu banyak. Wah, aku udah belajar ABCD. Wah, semua udah aku lewati. Lalu mencoba menjelaskan atau menghakimi segala sesuatu yang sebenarnya belum sepenuhnya paham. Saya belum tahu sebenarnya, tapi sok tahu. Ngeri saudara ya. Orang yang sok tahu. Dan orang begini ini sulit untuk diajar. Orang kayak begini namanya sombong. Alkitab bilang buta. Ya kan? Orang Yahudi dikatakan oleh Tuhan Yesus itu buta, mendengar tetapi tidak mendengar, melihat tapi enggak melihat. Itu artinya begitu. Ya. Melotot tapi sebenarnya tidur. Saudara ya, seperti itu saudara. Nah saudara, itulah sebabnya saudara. Nah kita mau lihat cirinya orang seperti itu apa? Tidak menyadari bahwa dirinya itu terikat.
nggak sadar dirinya terikat. Ya. Dirinya nggak sadar itu terikat. Saudara sadar nggak terikat? Saya bersyukur bukan berarti saya lebih dari yang lain, bukan. Tapi ketika kenapa ya? Dulu beberapa kali misalnya kok karakter ini muncul lagi, ini jelek ini muncul lagi. Saya ibu biasanya tanya, Pak kenapa itu suka muncul? Iya ya kenapa ya? Yuk kita datang sama Tuhan supaya itu bisa dibaharui dalam hidup ini. Sadar saudara, ada banyak orang gak sadar. Bangsa Israel gak sadar, orang Yahudi itu gak sadar bahwa dirinya terikat. Ini dia gak sadar. Itulah sebabnya dikatakan apa? Karena dia sombong, gak sadar, akhirnya muncul kesombongan. Sombong membuat kita buta terhadap kondisi diri sendiri. Ya. Matanya tertutup dan kadang pakai topeng. Matanya tertutup dan kadang pakai topeng. Coba lihat sebelahnya pakai topeng gak itu? Gak ada ya. Ya gak ada yang pakai topeng. Amin saudara? Nah, ini kok tegang semuanya ya. Tegang banget gitu ya. Oke. Saya mau kasih hadiah sama saudara yang mau. Haleluya. Bilang haleluya. Wah ini hadiahnya. Ini kipas uang 5 ribuan. Gak tahu jumlahnya berapa, saya belum hitung. Katanya ada berapa ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya kan. Ada yang mau? Mau ya. Oke. Ada satu lagi. Ini kipas Strong Family. Ya, berarti ada 2. Saudara yang mau, saudara nanti lari ke depan 2 orang, tapi menerima ini dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Silakan maju ke depan. 2 orang yang memang mau, majulah ke depan. Ini saya dengan rela. Saudara kalau nggak percaya, belahlah dadaku. Maju bolos ya. Oke, sebelah sini. Di belakang saya. Oke. Mereka berdua akan menerima ini. Tenang aja, pasti menerima. Mau yang ini kan tadi ya? Yang ini ya. Ya betul ini, kan udah bagiannya masing-masing. Ya. Tapi tenang. Nilainya sama. Tenang, nilainya sama kok. Ya, cuman kelihatannya ini kecil gitu ya. Oke. Untuk menerima ini ada syarat dan ketentuan yang berlaku. Ya, syarat dan ketentuan berlaku. Saya akan dibantu oleh 3 orang. Ya. Mana ya yang membantu ya? Kok lambat sekali? Lari sampai jatuh. Oke. Tenang aja. Tenang saja. Tuh. Syaratnya, Bro, ada di sana. Ya, supaya imbang, Bro Subur ke sini. Ya. Bro Engjo supaya seimbangkan. Dia seimbang juga sama saya kan? Ya kan seimbang kan ya. Oke, kasihkan Bro Subur ya. Oke, ada di pojok sana. Di sana ya. Oke. Syarat dan ketentuan berlaku. Coba dibuka itu. Ditutup matanya. Nanti ngambil ya. Ambil ke sini ya. Ambil ke sini. Dipegang baik-baik ya. Oke. Ya, ditutup matanya ditutup. Ya, matanya ditutup. Ini jangan pakai ini. Ini kalau tidur biar matanya enak gitu ya. Nanti dikasih. Ini bawa pulang nanti ya. Ya. Nah, ini diambil diambil. Ah, gitu ya. Nanti jangan lupa ini dikantongin aja. Karena ini ditutup, jangan nggak ditutup. Jangan ngintip, ya nggak boleh ngintip. Ya. Nah ini dikantongin, ya nih boleh dikantongin ya. Nanti bawa pulang ini dibawa pulangnya. Kalau misalnya istri kalau tidur mau pakai lampu, terus Pak nggak pakai lampu, pakai ini aja udah selesai. Gampang kan? Daripada ribut loh, biasanya ribut loh. Suami istri maunya pakai lampu, satunya mati lampu. Ya, dulu kan saya sama ibu begitu masalahnya. Buka kartu lagi. Ibu maunya itu AC itu 24, 25. Saya maunya 18. Ya kan itu kan kita kan manusia.
Tapi lama-lama ya sempat juga dia 24. Saya udah tidur, kok panas banget ya ini. Selimut saya buka. 24. Saya kecil 18 saya tidur. Ya, dia bangun. Nah, kok dingin amat. Semalaman itu kerjanya ngelihat bilang sebelahnya, kita kan manusia sama tapi berubah lama-lama. Betul? Jadi kalau saya tadi khotbah begitu, saudara jangan tertuduh, tapi tertempelak oleh pekerjaan Roh Kudus. Ini yang ditutup ini mikir kapan dia dapat. Oke. Ini kan dua nanti, ini sini. Ini kan akan ngambil itu ya, ngambil yang ada di sana. Ngambil duit ya, ntar ikutin saya aja. Jangan pikiran hatinya jangan di duit. Oke, tolong bro diputer sekali saja. Jangan terlalu banyak nanti pusing dong. Pulang dari tanggung jawab. Sekali aja sudah. Udah cukup ya cukup. Kasihan. Nah, sebelah sana diputer juga. Diputer ya. Ya diputer sekali aja. Diputer. Wah 2 kali. Oke. Saudara dia akan dapat itu nanti. Ya. Dia dapat nggak dapat nanti dapat Pak, tenang. Oke, sekarang saya hitung 1, 2, 3. Ambil itu tapi nggak boleh bener-bener nggak kelihatan ya. Oke, silakan diambil. Bro, dijagain nanti kalau kejeblos loh. Biarin jalan, jangan dituntun. Silakan ya jalan, cariin ya. Ayo silakan jalan. Ya oke, ya. Ya oke, cariin ya. Oke. Oke. Ya. Oke, saya pikir cukup lah. Nanti udah cukup. Nah, sekarang dibuka. Ya, dibuka. Ya. Ke sini. Nah, ambil itu duitnya. Ya, ambil duitnya. Ya, ambil itu kipasnya. Ya, oke berdiri di situ dulu. Saudara tahu dengan ilustrasi ini. Ya, orang merasa tahu, merasa ngerti, merasa hebat jadi orang Kristen, padahal firman Tuhan bilang apa? Buta. Dan orang yang kayak begitu, tadi itu kan mencoba cari. Kalau dia tahu nggak bisa itu, dia minta tolong mestinya sama bro subur. Bro, ya kan bro, aku nggak ngeliat bro. Tolong bro tuntun ke tempat duit. Dapat nggak kira-kira? Tapi dia cari sendiri loh saudara. Cari sendiri. Nah, itu tanda-tanda. Ini ilustrasi bukan kalian berdua ya. Itu ilustrasi aja. Tanda-tanda orang sombong gitu. Sebenarnya nggak tahu, tapi sok tahu dan melakukan sesuatu sepertinya kuat sendiri. Bilang sebelahnya lagi, jangan terlalu tegang lihat saya. Lihat sebelahnya. Kita lihat orang model kayak gitu di sebelah sana bilang. Coba nunjuk begitu di sebelah sana. Bukan di sini. Halo? Saudara, Tuhan mau kita benar-benar merdeka. Kristus telah memerdekakan saudara. Makanya saudara sadar yang pertama. Saudara bahwa saudara butuh dimerdekakan. Amin. Bagaimana caranya merdeka saudara? Caranya merdeka saudara perlu banyak belajar. Beberapa hari lalu saya ke 2 tempat ke daerah saudara. Itu sebenarnya ada sumber daya alam yang bisa diolah sedemikian rupa. Saya dulu pernah juga ke Mentawai. Ada yang namanya hasil talas. Ya talas itu bisa diolah sedemikian rupa. Tapi banyak yang terbuang. Saudara, jangan bilang duren lah saudara. Duren itu banyak sekali. Banyak panen duren nggak bisa diolah. Kenapa? Karena tidak tahu bagaimana cara mengolah. Banyak orang Kristen juga saudara di luar sana, bukan saudara. Ini informasi aja buat saudara ya. Banyak orang Kristen di luar sana itu sudah merasa dirinya tahu. Makanya kalau diajak misalnya, ayo kita doa korporat, gua udah tahu. Apaan doa cuman gitu-gitu doang. Bilang sebelahnya itu di luar sana. Dan yang ngomong gitu Markus bilang gitu. Dia ngomong Markus. Ngomong begitulah. Kenapa sudah diem aja? Ya,
Apalagi misalnya yuk kita ada pembinaan. Ya, ada pembinaan di gereja ini. Saudara, ada pemuridan. Makanya saya nggak mau pakai istilah pemuridan. Itu jadi trauma. Saya sempat dulu waktu masih kecil sakit-sakitan. Itu ada mantri, do you know mantri? Bukan dokter tapi mantri datang. Kalau udah datang itu saya udah bilang, pergi. Ya kan, apa? Aku nggak suka. Karena disuntikin terus, saudara. Ini pantat ini untung masih utuh, saudara. Ya. Terus kalau habis disuntik, mama saya itu bikin jamu yang namanya ditaruh di kain begitu. Habis itu suruh minum nggak mau. Itu dibungkus itu langsung dalam bahasa Belandanya dicekokin gitu. Dibuka mulutnya pegang langsung ditaruh. Gelek lah kayak masuk. Dan itu rasanya muak sekali. Di tempat ini nggak ada orang percaya yang begitu. Amin. Bilang sebelahnya, aku nggak pernah muak kok gitu. Firman Tuhan itu nikmat bagaikan madu. Amin saudara. Makanya kayak tadi itu. Sebenarnya di depan kita sudah ada berkat. Kalau mata kita melek. Contoh sederhana ya. Tapi ini tetap buat Pak ya. Saya tahu ada duit di sana. Mata saya melek. Saya langsung begini. Langsung saya ambil. Makanya bilang sebelahnya, kita perlu melek semuanya, amin. Perlu melek semuanya. Ya, artinya apa? Terbuka hatinya. Karena kebenaran itu akan memerdekakan saudara. Yang setuju katakan amin. Boleh silakan kembali, terima kasih. Tolong dibelanjakan dengan baik ya. Terus ya, itu apa? Itu nanti kalau tidur dipakai ya. Kalau mata penat dipakai juga ya tadi itu ya, oke. Haleluya. 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 Nah, saudara itulah jadi orang percaya. Yang kedua, merasa bisa, kuat, tidak butuh siapa-siapa. Padahal Yohanes pasal 8 ayat 34, setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Ya, akar dosa itu memang sejak dari zaman Adam. Ya, saudara. Nah, ini saya baca buku yang kedua. Ya pas lagi persiapan saya dapat buku-buku seperti ini. Tuhan itu baik, Roh Kudus menolong saya. Judulnya adalah apa? Kekristenan yang normal. Ketika saya baca buku ini, saya mengenakan dalam diri saya sendiri. Ternyata kekristenanku itu belum normal sepenuhnya. Belum normal sepenuhnya. Kenapa saudara? Belum normal. Karena saudara kita itu saya itu ke gereja, pelayanan segala macam. Ada karakter-karakter yang memang belum berubah. Itulah sebabnya mengisi kemerdekaan dengan memaksimalkan seluruh aspek kehidupan. Baik secara pengetahuan ditambah, karakter berubah, kerohanian mulai meningkat, bertumbuh. Dan saudara keterampilan itu ada dua macam. Keterampilan dalam hal kita punya skill untuk bekerja segala macam makin mahir. Supaya di perusahaan, di tempat kerja kita menjadi orang yang dibutuhkan. Bukan kita yang butuh saudara. Kalau kita punya keterampilan yang kemampuan yang lebih, saudara akan dibutuhkan oleh banyak orang. Itu yang pertama. Yang kedua, terampil untuk mengelola karakter, mengelola penguasaan diri. Itu perlu dikelola dalam buku ini. Itu sangat bagus sekali. Makanya ditulis kekristenan yang normal. Ternyata buku ini ditulis karena banyak orang Kristen yang abnormal. Aduh, mengerikan. Itu tajam sekali ya, abnormal. Coba lihat sebelahnya, kamu normal. Amin. Ya. Nah ini contoh sederhana di daerah-daerah segala macam sekolah. Ya saudara, saya baru pergi ke daerah kemarin itu. Saya itu kan murni bukanya Alkitab, baca Alkitab. Tapi kemarin beri pelatihan khusus budidaya ikan air tawar. Yang datang beberapa dari berbagai agama, saudara. Saya bisa ngelatih kayak begitu. Saya ngeri juga kalau ketemu sarjana perikanan dan pertanian. Nanti ditanya, ternyata ada itu. Salah satunya adalah sarjana pertanian. Tapi nanya panjang lebar tinggi dalam. Saya juga nggak habis pikir, apakah dulu kuliah bener apa enggak. Gitu ya. Nih,
Ya, jadi begitu rupa sarjana perikanan, sorry. Ya, saudara begitu. Dan kemudian kami mau pergi juga di satu tempat yang membuat mina padi. Saudara nggak tahu, saudara orang kota, ya kan. Mina padi apa itu bisa ikan sama padi segala macam, nanam macam-macam begitu rupa. Kenapa saudara? Saya tidak mau berhenti dengan potensi yang kayak begininya. Mau meningkat itu dari sisi yang pertama tadi. Yang kedua dari sisi karakter. Hidup kita perlu banyak berubah. Saudara, jangan sampai kita punya potensi itu terakhir ada di kuburan. Ya. Coba tanya sebelahnya, cita-citamu, karaktermu, potensimu tertinggi di mana? Di kuburan? Ya. Atau mungkin kalau saudara mau kremasi dibakar? Kan enggak saudara ya. Jadi buku ini sangat memberkati kami. Nah contoh sederhana, ketika saya, pemain musik boleh maju ke depan karena waktunya sudah mau cukup ini. Iringin saya supaya makin semangat ya kan. Nanti saya nggak bisa nginjak bumi lagi kan kalau kamu nyanyi ya. Oke. Saya tadi dari mana saudara? Saudara, contoh sederhana bahwa kamu akan mengetahui kebenaran dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Saya dimerdekakan, saya diangkat anak dari keluarga Tionghoa dan kemudian kebiasaannya adalah makan mie dan bukan pakai sendok tetapi pakai sumpit. Saudara, kalau saya tidak belajar bagaimana menggunakan sumpit, maka saya pakai sendok yang bukan sendok garpu, tapi sendok itu akan susah itu. Dia akan jatuh-jatuh dah. Nggak kena-kena saudara. Tapi diajarin, nih loh pegang sumpitnya begini. Cukup dengan 3 jari, terus ini pakai begini nih. Coba praktek semuanya. Atau nanti sebentar habis ini kita makan mie sama-sama. Diajarin, perlu belajar. Saudara udah jadi keluarga kerajaan Allah, saudara perlu belajar budaya kerajaan Allah. Saya diangkat menjadi putra oleh kerajaan Inggris. Ya walaupun ratunya udah gak ada, katakanlah Ratu Victoria atau Elizabeth. Saya dari anak jalanan, gak pernah mandi, gak pernah keramas, makan ngambil di sampah. Tapi ketika diangkat di sana, saya harus belajar mandi yang baik. Pakai sabun biasa gak sikat gigi, mulai belajar sikat gigi. Pakai pakaian yang biasanya asal-asalan, terus pakaiannya ada jas, ada rompinya di dalam. Keren banget. Kemudian rambutnya dirapiin. Pakai namanya jelly supaya kelihatan makin ganteng dan betul-betul jadi pangeran dari sebuah kerajaan. Dan itu butuh latihan. Betul ya? Butuh latihan. Besok gagal tapi mencoba lagi. Belum lagi diajak makan di satu meja makan bersama dengan keluarga kerajaan. Yang biasanya kalau makan itu nggak cuci tangan, langsung main comot, langsung begini. Tapi ada sendok, garpu, ada pisau. Apa bedanya kalau orang barat saudara makan itu pakai pisau dan sendok garpu. Orang barat biasanya begitu karena daging harus dipotong. Dan saudara kalau berantem orang barat itu nggak mungkin main tusuk. Ya kan? Kenapa orang Tionghoa itu pakai sumpit? Karena untuk nusuk nggak bakalan mati saudara. Suami istri lagi makan ribut. Tapi kalau pakai pisau bahaya. Enggak, ini cerita omong kosong. Itu artinya diajarin saudara. Bertumbuh benar-benar merdeka. Jadi anak yang merdeka. Anak angkat yang merdeka. Pangeran yang merdeka saudara. Perlu dilatih dan dilatih. Kita perlu melatih diri kita. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Ya,
hubungan kita sama Tuhan, karakter kita ketemu satu dengan yang lain dibenturin supaya kita itu makin hari makin dewasa. Besi menajamkan besi, manusia menajamkan mukanya, dibenturin mukanya satu sama lain. Ya, seperti itu. Supaya apa? Kita itu menjadi pribadi benar-benar merdeka. Karakter kita merdeka. Saya percaya secara jasmani pun berkat Tuhan pasti dicurahkan dalam hidup kita. Kenapa dalam kondisi, saya berkata begini, ini analoginya. Jasmani kita nggak pernah ngalami survive sama sekali karena di sininya itu nggak beres. Karena alam roh itu kalau beres maka di alam nyata akan beres. Kenapa alam nyata nggak beres? Karena alam roh kita sendiri, pribadi kita nggak beres. Makanya perlu dimulai dari kehidupan kerohanian kita. Buku ini sangat bagus, saya diberkati. Ini menemplak saya juga. Bilang sebelahnya, buku ini bukan untuk kita, tapi untuk yang di depan. Amin. Yang terakhir. Mana? Well singernya mana? Gak ada yang. Ya. Yang ketiga, ya, yang terakhir. Ya, saudara, Yohanes 8 ayat 35. Hamba tidak tinggal dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal dalam rumah. Yang setuju katakan amin. Iya, yang tinggal dalam rumah itu adalah anak. Kalau bukan anak nggak tinggal dalam rumah. Saudara, firman Tuhan ini berkata begini. Saudara, anak itu wajib memiliki hubungan dengan Bapa di surga. Di gereja lokal ini disiapkan fasilitas segala macam. Bukan berarti ini is the best, no. Aku nggak mau ngomong begitu, tapi dengan kekuatan Roh Kudus teman-teman semua menyediakan di tempat ini sesuatu untuk menolong saudara dan saya bertumbuh dalam karakter, dalam apapun. Supaya apa saudara? Supaya sebagai anak saudara mengalami pertumbuhan yang luar biasa. Yang saya katakan amin. Alami pertumbuhan sehingga saudara benar-benar merdeka. Jangan sampai kita bilang merdeka, ternyata kita nggak merdeka. Kita terikat. Kita terbelenggu sebenarnya masih. Terbelenggu dengan namanya karakter jelek kita. Kita masih terbelenggu dengan apa yang namanya kebiasaan-kebiasaan buruk kita. Kita masih terbelenggu saudara dengan hal-hal yang membuat kita nggak bertumbuh. Seharusnya berkat tadi itu. Uang itu tinggal diambil aja. Tapi karena buta saudara tidak mau bertumbuh dalam Tuhan. Makanya ngalami kesulitan dalam hidup ini. Ya, dalam kehidupan rumah tangga, dalam apapun juga mengalami kesulitan demi kesulitan. Tapi hari ini kita mau belajar kebenaran firman Tuhan. Dan kita mau berkata bahwa saya adalah orang merdeka. Sama-sama saya orang merdeka. Ya, saya akan gunakan kemerdekaan itu. Untuk apa? Untuk tidak diperhamba lagi, diperbudak. Hari ini saudara mungkin ada di antara saudara yang sebenarnya masih terikat. Saudara perlu berkata, Tuhan aku mau benar-benar merdeka. Enggak cukup menjadi orang Kristen saja. Tapi saudara perlu bertumbuh di dalam Tuhan supaya saudara bisa memaksimalkan apa yang ada dalam hidup saudara. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Meskipun tak kulihat terpaku, meskipun tak kulihat kaki yang terpaku, meskipun tak kulihat. Para pelayan perjamuan boleh maju ke depan. Namun ku percaya Yesus Tuhan penebusku. Meskipun tak kulihat lambung yang tertikam, meskipun tak kulihat darah yang mengalir, meskipun tak kulihat kuburnya yang kosong, namun ku percaya Yesus juru selamatku. Ku yakin Dia menebus dosaku. Ku yakin Dia berkuasa. Ku jadi miliknya.
tubuh dan darah-Mu. Mengingatkan kami Tuhan, bahwa lewat kematian-Mu di atas kayu salib, kebangkitan-Mu dan bahkan kenaikan-Mu ke surga, kami menjadi pribadi yang merdeka. Namun demikian Tuhan, kemerdekaan ini kami akan terus isi lewat ketika kami benar-benar merdeka. Itulah sebabnya firman-Mu berkatakan, ketika kamu sungguh-sungguh benar-benar merdeka, berarti Tuhan ketika kami terima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami butuh sungguh-sungguh untuk merdeka dalam banyak hal. Itulah sebabnya Engkau menolong kami lewat perjamuan ini, mengingatkan kami pengorbanan-Mu atas hidup ini. Kami mau terima roti dan anggur sebagai tubuh dan darah-Nya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Roti dan anggur akan dibagikan. Roti dan anggur dibagikan buat kita semua. Saudara, kemungkinan juga ada yang sakit di rumah, ada yang butuh roti dan anggur. Itu saudara bisa mengambil dengan catatan, saudara ada pelayan Tuhan yang akan melayani. Gereja Betel Indonesia masih mempercayai bahwa yang melaksanakan itu pejabat gereja, PDP atau PDM. Kalau saudara membutuhkan perjamuan, saudara minta dilayani oleh PDP dan PDM, saudara bisa bawa pulang, tapi harus ada pelayan Tuhan. Tidak asal makan seperti saudara makan bakso di pinggir jalan. Saudara menghormati, ini adalah sakramentum, ini hal yang sakral. Jadi kalau ada yang membutuhkan, hubungi kami untuk dilayani. Tapi yang melayani adalah PDP dan PDM dan pendeta, supaya saudara tahu. Anak-anak boleh mengambil asal dia ngerti Yesus Tuhan Juru Selamat dalam hidupnya, sekalipun belum masuk dalam baptisan. Jadi bisa mengambil asal dia percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupnya. Saya pikir cukup jelas buat kita semuanya. Ku yakin Dia menebus dosaku, ku yakin Dia berkuasa, ku jadi miliknya, Dia hidup dalamku, Yesus Juru Selamatku. Ku yakin Dia menebus hidupku, ku yakin Dia berkuasa, ku jadi miliknya, Dia hidup dalamku, Yesus Juru Selamatku. Sekali lagi, saudara yang yakin Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu, karena sakramen ini berbicara percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup saudara. Kalau saudara belum yakin bahwa Yesus Tuhan dan Juru Selamat saudara perlu mungkin menemui tim kami untuk dilayani tentang keyakinan keselamatan dan dituntun untuk percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mungkin saudara juga ragu-ragu, tapi saudara perlu, waktu saudara jangan dibuang-buang. Saudara datang tapi saudara nggak lakukan apa-apa. Saudara datang tapi saudara nggak ngerti apa-apa. Sudah waktunya jemaat boleh bertumbuh dan mengalami kemerdekaan yang sejati. Haleluya. Mari kita tundukkan kepala. Bapa, terima kasih. Tuhan, roti dan anggur di tangan kami faktanya adalah roti dan anggur. Tapi kami mempercayai bahwa pengorbanan-Mu di atas kayu salib, dan ini adalah sakramentum, sarana, alat anugerah Allah untuk kami lebih lagi mengenal Engkau. Setelah kami mengenal firman-Mu, kami mau Tuhan lewat roti dan anggur yang kami angkat lebih tinggi di atas kepala kami Tuhan, untuk kami boleh menyadari bahwa Tuhan telah menyelamatkan kami.
Dan ketika itu Tuhan, kami boleh mengerti bahwa ada DNA Kristus ada di dalam hidup ini Tuhan. Terima kasih Bapa, sehingga kami menjadi pribadi yang benar-benar mengalami kemerdekaan. Terima kasih Bapa. Yuk kita sama-sama katakan terima kasih Tuhan. Untuk roti yang kami angkat lebih tinggi di atas kepala. Sebagai pengorbanan Tuhan di atas kayu salib. Engkau mati menyelamatkan kami. Memindahkan kami dari kegelapan kepada terang yang ajaib. Menjadikan kami tujuan Tuhan dalam hidup ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Mari kita makan bersama-sama. Dalam nama Yesus. Haleluya. Bagimu segalanya, Yesus Tuhan dan Juru Selamat, penebus hidup kami, menyelamatkan kami, memindahkan kami untuk masuk dalam rancangan-Mu yang besar. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari pindahkan cawan di tangan kananmu, angkat lebih tinggi di atas kepala. Darah-Mu Tuhan dicurahkan bagi kami. Dan bela darah-Mu bukan hanya menebus, menyelamatkan dan menghapus dosa, tapi darah-Mu bersama dengan firman-Mu mengalir dalam seluruh tubuh kami, tubuh rohani kami. Sehingga kami Tuhan memiliki DNA karakter seperti Engkau ya Tuhan. Sehingga Tuhan kami boleh betul-betul mengalami kemerdekaan yang sejati. Mari kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan untuk darah-Mu yang dicurahkan bagi kami. Kami terima dengan ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Ku yakin Dia menebus dosaku. Ku yakin Dia berkuasa. Ku jadi miliknya. Dia hidup dalamku. Yesus Juru Selamatku. Yesus Juru Selamatku. Yesus Juru Selamatku. Dengan iman kami berani berkata bahwa Yesus adalah Juru Selamat dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, apa yang sudah kami perbuat lewat perjamuan roti dan anggur, mengingat kembali akan kasih dan pengorbanan-Mu kepada setiap kami. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Tuhan. Biarlah ini semuanya memberikan kekuatan bagi kami untuk kami hidup di dalam iman kami kepada-Mu. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur di dalam nama Yesus. Amin. Baik, silakan duduk kembali Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian. Kita akan sama-sama saksikan breaking news. Kami silakan tim multimedia. Sungguh besar kebaikan-Mu, oh Tuhan, tak pernah habis dalam hidupku. Kau jadi pelita di setiap langkahku, terang-Mu selalu nyata bagiku. Betapa besar anugerah
Selamat datang buat Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian yang baru pertama kali beribadah di GBC Citagarden 2. Kami menyambut Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian sebagai saudara di dalam Kristus. Dan jika Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian belum memiliki tempat ibadah yang tetap, kami mengundang untuk hadir bersama dengan kami, beribadah di tempat ini, serta kita bertumbuh bersama. Dan untuk ibadah yang ada di GBC Citagarden 2, ibadah umum yang pertama jam 7:30 pagi dan jam 10 pagi. Jam 10 pagi seperti ini juga di bawah ada ibadah sekolah minggu. Jika kita punya anak-anak yang umuran batita, balita, atau sampai kelas 6 SD, kita sembari beribadah orang tuanya, anak-anak bisa diajak turun untuk mereka ikut ibadah sekolah minggu. Jika Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian yang ada kesulitan untuk mengarahkan anaknya untuk ibadah sekolah minggu, kami ada guru-guru sekolah minggu yang bisa membantu Bapak Ibu untuk anak-anak mereka. Anak-anak bisa ikut untuk ibadah di sekolah minggu. Dan di sore hari kita ada ibadah remaja dan pemuda jam 3:30 sore. Kita dorong anak-anak kita juga semua untuk mereka bisa bertumbuh sesuai dengan porsi daripada usia mereka masing-masing, Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan nanti sore juga akan dilayani oleh Bapak Gembala, Pak Markus, dan minggu depan dilayani oleh Pak Iwan Chandra Sanusi. Dan untuk minggu depan kita ada ibadah umum di tempat ini yang akan dilayani oleh maestro bulu tangkis kita, yaitu Ibu Evangelis Imelda Wiguna. Buat Bapak Ibu yang tahu beliau adalah maestro bulu tangkis ya, sudah ya zaman saya masih remaja, sekarang pun masih remaja sebenarnya ya. Mungkin remaja peak kali ya. Jadi Bapak Ibu bisa hadir. Nah, beliau sekarang menjadi seorang hamba Tuhan ya. Dan kita juga ada satu pengumuman yang penting ya, beberapa waktu yang lalu dari kami tim RPBI kita mengadakan Youth Summer Camp dan hasilnya adalah 11 orang mengambil keputusan untuk dibaptis Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Ya, mereka akan dibaptis pada tanggal 15 Agustus jam 10 pagi. Jadi buat Bapak Ibu juga yang rindu untuk dibaptis, Bapak Ibu boleh hubungi Asyir yang ada di belakang atau di sekretariat dengan syarat-syarat yang sudah ditentukan nanti. Bapak Ibu bisa tanya syaratnya apa aja untuk dibaptis. Nah, ini penting buat setiap kita untuk kita bertumbuh iman kita kepada Kristus. Kita juga harus mengambil keputusan untuk dibaptis. Kalau kita sudah yakin Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita, mari ambil kesempatan. Saya juga mau dibaptis. Amin Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan kita doakan biarlah baptisan ini bisa berjalan dengan lancar, tidak ada halangan. Buat orang tua yang hadir di tempat ini yang anaknya mau baptis, pastikan kita sudah memberikan surat kuasa ya, surat pernyataan dari orang tua, karena mereka kebanyakan masih di bawah umur Bapak Ibu Saudara sekalian ya. Itu aja, dan pada pagi menjelang siang ini mari kita persiapkan persembahan kita, persepuluhan, diakonia dan lain sebagainya. Mari kita kembalikan kepada Tuhan berupa ya tadi itu ya, persembahan dan sepuluhan dan lain sebagainya. Ini adalah keuangan yang Tuhan percayakan kepada kita untuk kita kelola. Bukan untuk kita genggam, tapi untuk kita kelola Bapak Ibu Saudara sekalian. Bukan milik kita, tapi milik Tuhan, dan saatnya kita mengembalikan. Mari sebelum kita mempersiapkan, kita mau berdoa terlebih dahulu. Kami bersyukur Bapak di surga buat kesempatan pada siang hari ini kami bisa mengembalikan kepercayaan yang Tuhan percayakan untuk kami kelola dalam hal keuangan. Dan kami percaya Tuhan, saat Tuhan memandang kami, menilai kami sebagai hamba yang bisa dipercaya untuk mengelola hal-hal yang kecil termasuk dalam hal keuangan. Tuhan akan percayakan kami mengelola hal-hal yang lebih besar termasuk dalam hal keuangan juga. Kami siap mengembalikan kepercayaan Tuhan berupa keuangan ini lewat persembahan, lewat persepuluhan, persembahan diakonia dan lain sebagainya. Dan kami siap mengembalikannya dengan ucapan syukur dan dengan sukacita di dalam nama Yesus. Amin.
Baik Bapak Ibu bisa persiapkan dan bisa masukkan ke amplop dan bisa scan QR yang ada di depan kursi atau di belakang saya. Mari kita sama-sama bangkit berdiri, kita mau akhiri ibadah kita pada siang hari ini. Yakin Dia menebus hidupku, ku yakin Dia berkuasa, ku jadi miliknya, Dia hidup dalamku, Yesus juru selamatku, ku yakin Dia menebus hidupku, ku yakin Dia berkuasa, ku jadi miliknya, Dia hidup dalamku, Yesus juru selamatku, Yesus juru selamatku, Yesus juru selamatku. Haleluya. Mari arahkan hatimu kepada Tuhan. Serai kau menadahkan tangan. Biarlah di akhir ibadah ini seluruh rangkaian Tuhan menyempurnakan dan memberkati saudara sekalian. Kiranya anugerah damai sejahtera dari Bapa Surgawi yang melampaui segala akal dan pikiranmu, yang terus mengarahkan wajahnya kepadamu dengan penuh kasih dan damai sejahtera, dan melalui putranya Yesus Kristus yang telah mati bangkit dan naik ke surga, serta tuntunan Roh Kudus yang menuntun langkah hidupmu kemanapun engkau pergi untuk mempraktekkan kebenaran firman Tuhan, sehingga engkau mengalami pertumbuhan yang luar biasa, kemerdekaan yang sejati dalam hidup saudara, dalam karaktermu, dalam kerohanianmu, dalam ekonomi keuanganmu. Engkau mengalami kemerdekaan, dan bahkan apapun yang kau kerjakan, Tuhan senantiasa membuat saudara berhasil. Penyertaan Roh Kudus itu dari sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus yang percaya diberkati, sama-sama katakan amin. Selamat siang, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Haleluya. Happy Sunday semuanya. God bless you all. Silakan berfellowship. Bahwa Tuhan juga Bahwa Tuhan juga gunung batu